Ya, terima kasih Bu Yuni ya telah meluangkan waktu untuk ketemu dengan saya hari ini. Mungkin baru pertemuan kita yang pertama. Pada kesempatan ini mungkin Ibu Yuni bisa menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan, Bu. Mungkin di perjalanan selama ini mungkin ada masalah, Bu. Ya, baik Pak. Saya memang dalam beberapa hari ini dan memang menjadi bahan pikiran saya ini di sekolah maupun juga di rumah nih anak-anak saya melihat interaksi kepada orang tuanya itu sudah kurang ya. Anak-anak sudah tidak terlalu cepat merespon baik di rumah maupun di sekolah ya. Nah, ini mungkin ada sesuatu hal yang kita bisa bahas. Oke Bu, terkait anak-anak yang Ibu maksud tadi ketika interaksi antara guru dengan siswa itu sudah tidak ada respon, yang menjadi faktor penyebabnya itu kira-kira seperti apa Bu? Ya, baik. em, bukan tidak ada lagi interaksi, tapi kurang Oh ya. iya. Ya. Jadi kurang interaksinya. Jadi faktor-faktor yang saya melihat di sini salah satunya adalah gawai ya. Nah, ini yang menarik perhatian anak menggunakan gawai yang secara tidak terkontrol atau si anak itu sudah tercandu untuk memainkan sehingga interaksi di lingkungannya itu sudah kurang peka lagi. Yang sudah saya lakukan di sini, saya mencari perhatian di sekolah itu. Saya menghadirkan, jadi baik di sekolah maupun di rumah ya, saya menghadirkan aktivitas supaya anak ini tertarik untuk melakukan aktivitas lain selain menggunakan gawai. Jadi itu salah satunya. Lalu di sekolah ada beberapa juga aktivitas yang memakai gawai dan itu sih memanfaatkan hal-hal yang positif. Nah, jadi anak-anak bisa menggunakan juga gawainya hal-hal yang positif, tetapi menggunakan gawai ada hal-hal yang memang harus dibatasi seperti dalam permainan game yang anak-anak yang begitu membuat anak-anak lupa segalanya. Baik, untuk di lingkungan sendiri apakah ada sebuah aturan khusus tentang penggunaan gawai ini, Bu? Ya, baik. Kalau di lingkungan sekolah dalam penggunaan ada aturan sih, sudah kesepakatan dari gurunya sendiri di awal pembelajaran ya atau di awal dari tatap muka itu sudah ada bukan aturan, kesepakatan tidak menggunakan gawai kecuali ada izin, misalnya mereka lagi browsing pembelajaran gitu. Cuma yang ditekankan ini penggunaan gawai yang Recording in progress. hal-hal yang membuat anak-anak tercandu seperti misalnya permainan game gitu. Sejauh ini dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin Ibu Yuni pernah mencoba untuk memaksimalkan penggunaan gawai itu, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menyibukkan peserta didik, sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi misalnya untuk menggunakan ke hal-hal yang lain seperti main game yang Ibu maksud tadi mungkin. Iya, betul sekali. Jadi saya sebagai seorang pendidik untuk mengalihkan perhatian anak-anak itu, uh, saya memakai anak-anak memakai gawai tapi menggunakan aplikasi. Jadi ada manfaatnya juga saya menggunakan aplikasi seperti aplikasi Lightwork dalam pembuatan LKS atau LKPDD itu kan interaktif sekali. Jadi apakah anak mencocokkan jawabannya Pak? Itu saya manfaatkan ke situ.
Jadi saya sudah ada apa ada membuat anak-anak beralih tetap punya gawai, tetapi dia memanfaatkan hal-hal kita alihkan ya perhatiannya untuk dalam pemanfaatan yang positif gitu. Oh iya. Jadi pemanfaatan gawai di kelas itu sendiri eh, sudah maksimal ya untuk mengurangi penggunaan gawai yang membawa dampak negatif tadi. Artinya menurut saya eh, yang ibu sudah lakukan tadi apakah sudah mengurangi potensi anak itu bermain game tadi? Paling tidak kita alihkan pemikirannya untuk tidak menggunakan gawai dengan hal-hal yang uh, uh, bukan yang positif ya, contohnya seperti main game ya kan gitu. Jadi kita alihkan. Jadi walaupun kesenangannya ada membuat memegang gawai, tapi kita arahkan ke hal yang positif gitu. Nah, demikian Pak. Oh ya, dari cerita ibu ini kira-kira ibu bisa menyimpulkan tidak apa kira-kira kesimpulan yang ibu bisa tarik terkait problem ini? Iya, oke. Yang bisa saya simpulkan di sini bahwa anak-anak kurang lagi interaksinya kepada lingkungannya, namun dalam penggunaan gawai itu kita tetap arahkan anak untuk hal-hal yang positif. Jadi terutama kami sebagai pendidik, sebagaimana dalam kegiatan pembelajaran, di mana kita membutuhkan suatu wadah atau media, tapi kita membutuhkan gawai yang nanti anak-anak bisa mempergunakan dari dalam kegiatan proses belajar itu. Jadi kecanduannya pegang gawai, tetapi kita masih bisa mengarahkan dengan hal-hal yang bermanfaat dalam belajar. Oke, baik Bu. Dari tindakan-tindakan ibu yang ibu lakukan tadi, kira-kira ibu melibatkan pihak sekolah atau rekan sejawat untuk mengantisipasi ini? Benar sekali. Tentunya dari permasalahan yang saya temukan di lapangan, tentu saya harus ada dukungan orang-orang terdekat saya, ya, teman sejawat saya, teman NGMP saya, ya, karena di tingkat NGMP kita selalu membicarakan setiap kegiatan aktivitas pembelajaran apa yang berinovatif apa gitu. Jadi kita sisipkan yang tadi yang menjadi masalah itu anak-anak yang menjadi masalah di mana penggunaan gawai bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih bermanfaat. Oke, baik Bu. Jadi ibu mendapat dukungan dari teman-teman sejawat terkait untuk mengurangi ketagihan anak-anak ini ya. Mungkin itu saja Bu, atau masih ada hal lain? Ya, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, dari interaksi anak yang sudah kurang interaktif dalam penggunaan gawai. Terasa cukup. Oke, baik Bu. Pada pertemuan berikutnya mungkin kita bisa atur jadwal kembali untuk membahas hal-hal yang mungkin masih dianggap perlu untuk dikomunikasikan ya Bu. Terima kasih, Pak, Oke, atas arahannya. oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.